Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Satu. Walau lama dan telah lalu cara dan niatmu bagiku. Sudah sekian lama tak berjumpa, rasa hampir tak ada lagi. Ya, begitu doang. Udah. Udah. Lama-lama ngapain? Ini kontennya bukan konten musik kita tuh. Ngobrol nih sebenarnya. Ngobrol santai. Ngobrol santai ya kan. Tapi cuma berdua. Kayaknya kurang asik. Ngerokok aja santai. Masa iya cuman berdua sih ya. Jawab terus kan biasanya ada yang jadi host apa? Atau Hey. tanda-tanda nih sudah suruh berhenti. Ini emang kagak. Aduh. Indonesia apa? Teruskan, Apa ya? diturunkan, Aku juga nyebutinnya juga dilungsur. lungsuran. Indonesia-nya Mas. Apa ya kata bahasa Indonesia-nya itu Ada di diturunkan. Iya. warisan. Bisa mungkin diwariskan. Diwariskan. Tapi kewarisan kayaknya orangnya Itu kayak mati. Udah meninggal gitu loh. Ngomong-ngomong kan tadi jawab terus berarti kan. jawab. Terserah. Kok malah jawab terus, kalau keterusan repot ntar tulisannya. Jawab terserah ya kan. Terus nanti. Kita bagian nanya kan. Ya kan? Iya kan? Nah, kita yang bagian nanya. Nah, ini sekarang Yang ditanyakan yang mau ditanya siapa nih yang mau dipanggil nih? karena di sini konsepnya random dan tanpa briefing, surprise. Langsung random aja. Langsung kita panggil saja ya. Tidak ada persiapan, tidak ada briefing, tidak dikasih tahu, pokoknya yang ngumpul siap-siap harus ditanya ya kan. Pertama-tama, bagi teman-teman yang belum tahu siapa dia, silakan perkenalkan dirimu sendiri. Perasaan kemarin udah perkenalan sih. Ini kan khusus episodenya Bintang tentang alias tamu Tutus. kamu. Bintang KT. Bintang tamunya namanya Bintang. Bintang KT. Oke. KT itu. Konten. Sumpah lagi tapi KT itu ada kebajangan sing liyo. KT kontes. Nah ini ceritanya tuh mau ngapain gitu? Mau ditanya. Nyapaan? Terserah. Ya terserah terserah yang kita. nanya. Terserah kita kan jawab terserah. Kita yang nanya, Anda jawabnya terserah. Jadi Tapi kalau yang nggak mau masing-masing jawab nggak apa-apa berarti ya? Ya kan dijawab lah, Bro. Jawab terserah, harus dijawab. Jawab terserah. Jadi kalau nggak dijawab juga terserah. Kan disuruh jawab kecuali tanya terserah. Kita nanya terserah, kamu jawabnya yang terserah. Jawabnya harus dijawab, tapi bebas. Oh, bebas. Tapi bebas. Tetap harus dijawab. Tapi. Hebat. Diskusi kalian tuh memang berbobot. Nah, kemarin tuh, kita mulai dulu di pertanyaannya nih. Kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada ide dari Bro Gilang nih. Mau nanya apa? Karena saya sedikit tahu tentang latar hidup bintang tamu ini. Masalah pekerjaan. Mungkin di sini teman-teman belum banyak yang tahu kalau dia adalah mantan pegawai, karyawan atau apa itu kalau di Ya kalau masih ikut orang mau namanya di mana-mana pun masih Karyawan. kuli, iya karyawan. Karyawan. di bidang Di bidang keuangan. Ya, gini nih bang, kalau aku mau ngomong di bidang perkoperasian kan kurang keren ya. Di bidang keuangan, nah itu kan agak keren dikit. Keuangannya masuknya ke keuangan biasa atau masuk perbankan? Asik. Oh, kalau keuangannya perbankan kita. Widih, perbankan nggak tuh? Bank negeri atau bank swasta ini? Kalau untuk kantor kemarin tuh masih swasta sih. Itu sebenarnya bukan bank. Tapi bisa dibilang banyak yang bilang kalau KSP kayak KSP apa tuh? koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam. mungkin kamu kurang familiar ya kalau daerah Bandung mungkin masih sepi. Iya masih. Di Jawa Tengah sama Jawa Timuran tuh rata-rata banyak itu KSP gitu. Koperasi simpan pinjam. Nah, kalau di daerah dia di masih Bandung ya. Bandung. Kalau di Bandung tuh ada sebenarnya, cuman udah beda model. Kalau di sana Tapi- mungkin sebutannya yang beda juga bisa sih. Sebutannya aja, tapi kalau untuk sistem kerja dan apa-apanya itu masih sama. Cuma Iya, beda masih sama sebutan semua. aja ya. Iya. Itu Memang tuh ahli orang kan mirip kayak beda-beda perbankan kan. ya? Hah? Mirip kayak juga perbankan kan? Ya kalau udah mah emang kita jalan kalau untuk aku kemarin pun masih jalan di bidang perbankan ya memang perbankan untuk operasi. Kemarin nih
sebagai apa nih kemarin? Sebagai kuli. Ngapain? Desk jobnya apa? Nah, Desk job dong. Kalau kita ngomongin desk job itu di mana pun juga masih itu ya sama ya, mesti dari nol juga sih. Pertama-tama waktu pertama masuk itu ya jadi itu kolektor, kalau orang Jawa bilangnya Bang Plecit. bang keliling. Nah, di situ. nah coba ini kan yang nonton kan belum tentu ngerti nih semuanya nih. Nah, coba jelasin karena gue juga bingung nih maksudnya Bang Plecit itu seperti apa nih. Karena di Bandung nggak ada nih, mungkin ada tapi kayaknya gue belum pernah ikutan atau belum pernah tahu gitu. Nah, dinamakan Bang Plecit. Untuk penjelasannya ya Bang Plecit. Dia sistemnya tuh sama kayak kita cari nasabah, kita yang modalin, tapi kan dalam arti kita yang keliling. Kalau untuk BPR Bank Perkreditan Rakyat kan biasanya itu ya di suatu tempat cuma di situ doang, dia nggak muter kan. Peminjamnya yang datang ke sana. Yang datang. Nah, ini itu berarti cuman bedanya. Nah, kebalikannya kalau kita kalau mau cari nasabah kita yang muter gitu aja. Bukan Jadi, nasabah yang nyamperin kita, tapi kita yang nyamperin nasabah. Kita yang mencari. Biasa katanya siapa yang mau utang, Nawarin utang berarti. Nawarin utang gitu. Enggak, ya kan nggak gitu. Bahasa kasarnya itu seperti itu Bahasa gampangnya lah ya, nawarin Nah, utang. kalau untuk kayak saya pun gimana ya? Kita muter, cuman kita juga cari target, bukan sembarang orang juga kayak gitu. Jadi kita lihat dulu Kak, ada usaha latar belakangnya nasabah itu gimana gitu. Soalnya kan itu dia ada usaha nggak? Kalau ada usaha kita masuk di situ. Jadi kayak kalau model ke warung kan kita door to door ya, kalau orang bilang. Kita nawarin di situ, kita jelasin sistem paket-paket kayak mana, nanti ibarat bunga segini, ibarat mau angsuran cicilan mau jangkau berapa panjang gini-gini, itu udah ada di situ. Ada ada syarat dan ketentuan berlaku lah ya. Nah, itu pertama masuk pun saya juga masih cuma balik lagi kayak tadi ya, semua dari nol juga. Latar kita ulas lagi nih biar detail. Ceritain aja dari awal gabung itu umur berapa, kerjanya apa dulu, dari awal. Kenapa bisa nyebur ke sana? Nah, gini. Kenapa bisa nyebur ke sana ya? Ini di nggak apa-apa ini ke publik. Apa sih, bebas. Ntar kalau ada yang nyariin paling juga nyariin aing doang. Anjing, nyariin aing doang. Ya kan enggak, di sini kan kita juga mengiklankan. Jadi besok kalau orang-orang pada bingung ya mau cari modal, cari aja tuh Bang Keliling. jangan nggak rekomen. Nah tuh, kenapa bisa jadi nggak rekomen nih kan? Nah, makanya gue jadi penasaran nih kenapa Rekomen, bisa soalnya rekomen. dalam nggak rekomen, dia bilang nggak rekomen. Itu kita walaupun kita sama-sama keuangan ya, kayak BPR terus kayak koperasi itu. Kalau BPR juga koperasi juga, cuman kan ya itu tadi yang gue jelasin di awal tadi kan. Cuman kita yang keliling. Nah, kenapa dia tidak rekomen? Karena kalau dihitung dari bunga dia lebih besar. Katakanlah bunganya lebih nyekik. Contohnya. Tiap Aku nasabah, anggap aja aku nasabah. Aku mau minjem modal ke kamu. Rinciannya gimana? Aku harus Salah satu contohnya aja lah. Contohnya nggak bakal pas kalau kau yang pinjem. Nggak, kalau ada itu namanya si AO gitu, langsung blacklist. Jangan nggak usah di ACC, udah kelar kan? Yaudah, berarti sampai di situ aja episode kali ini. ya kita tutup aja. Kita tutup aja sampai di sini. Seriusan. Soalnya banyak yang belum tahu Sistemnya. juga kan. Ini apalagi Lain Bang emang. ini kan belum terlalu familiar untuk bidang itu. Persyaratan kayak kamu mau pinjam ya katakanlah. Hmm. Nah di situ kita kan door to door. Aku nerangin. Nah, Samperin aku dulu. di sini saya dari badan perkooperasian juga, saya mau nawarin produk dari kita juga kan gitu. Kita jelasin di situ sistem pengambilan minim biasanya 1 juta, 1,5 juta ya, itu udah minim. Aku mau minjem kamu berarti 1 juta. Minim 1 juta, 1,5 juta. Ya, anggap aja aku mau minjem 1 juta. Soalnya kenapa kita bikin pinjaman nggak terlalu gede, karena kita sistemnya nggak pakai jaminan. Biasanya orang kayak gitu kalau koperasi kayak gitu kan cuma pakai fotokopi KTP ya. Fotokopi KTP selagi itu orangnya benar-benar itu ya udah ACC gitu doang. Tapi kalau langsung ACC pun juga nggak berarti kita telan mentah-mentah ya. Kita juga harus lihat di situ dia ada usaha nggak, bukan sembarang orang kita kasih. Soalnya kenapa? Kan angsuran beda lagi, bukan kayak di
ya tadi yang BPR kayak gituan kan. Yang di perbankan. Nah, kalau dia kan ibarat aturan kan 1 bulan sekali standar ya harusnya ya. Cuman kalau di koperasi keliling kayak gini angsuran setiap 1 minggu sekali. Beratnya di situ. Nah, beratnya di situ. Kita setiap paket pun per pengambilan 1 juta itu kita udah ada potongan lagi. Itu terima bersih cuman tinggal 900 sebenarnya. Ada 900 tuh potongan Jadi aku dari mau- admin lah ya. ah iya katakanlah biaya admin itu udah 10% sendiri sebenarnya ada di kantor. Nah biaya admin 10% itu nanti kembalinya kalau per angsuran 1 juta itu angsuran sekali angsuran 130 kali 10 kali. Nah, Berarti kalau misalnya aku minjem kamu 1 juta nih, ah kamu ngasihnya aku cuman 900 900 itu udah bersih ya. Berarti udah kepotong 100.000 nih berarti Ah. aku. Benar. Terus aku masih ngangsur kamu per minggunya 130 130 itu seminggu sekali itu 10 kali angsuran. 10 kali angsur. Hmm. Berarti 1.300.000. 1.300.000 itu udah bukan menolong lagi sebenarnya kalau dia ngomongin udah nyekik orang gitu. Ya lah, aku minjem kamu berarti dapat untung dari aku sekitar 400.000-an itu berarti. Iya udah. Berarti hitungannya dan ini udah gampangnya berarti pada saat pinjem biaya adminnya itu kena di 10%. baliknya kita masih harus Habis itu ngebungain lagi. kembaliannya lagi itu dari total pinjaman pertama belum dipotong sama adminnya bunganya sekitar 30% dong ya. Jadi Iya. 300. wow. Makanya itu kan Makanya banknya udah nyekik semua. Jadi kalau dulu waktu aku masih muter kayak gitu kan, kalau udah terlanjur kenal kayak gitu udah nggak mau ngasih ya. Soalnya kenapa balik lagi? Kitanya yang sungkan kan, walaupun dianya minta tolong, tapi kan masa iya teman mau dibunuh sendiri kan kayak Iya gitu lah, mau diperas sendiri kan nggak mungkin. Gitu. Ya di situ. Makanya tadi di awal aku bilang enggak rekomen. Itu kan tadi udah dibahas tuh berarti sekitaran biaya admin 10%, bunganya 30% sekitaran Iya, segituan lah ya. Intinya pembulatannya dari situ. Pembulatannya segitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang nggak bayar nih gimana? Nah, itu kan Biasa. pasti ada ya. Pasti kan orang ada yang kabur, tapi kalau misalnya di sistem perbankan kan kita ngasih jaminan. Biasanya kan benar. jaminan nanti tergantung dengan total uang yang kita pinjam kan. Iya benar. Misalnya kalau minjem sekian juta nanti mungkin bisa pakai mobil atau mungkin sudah sertifikat menjadi sertifikat tanah rumah atau misalnya sudah berapa ratus juta bisa pakai rumah atau bisa sertifikat tanah gitu kan. Nah, Iya. ini kalau misalnya bank keliling Bank Plecit ini jaminannya apa nih? Nggak pakai jaminan, udah aku bahas tadi kan, karena kita nggak ada jaminan makanya kita nggak berani ngasih pinjaman besar di situ. Paling gede pinjaman yang pernah dikeluarin? Paling gede maksimal itu paling 5 ribu 5 juta nyampe. Paling gede cuma 105 doang. Iya. Cuman kan kita kadang ya ada sih ya kalau di lapangan kayak gitu kita lihat dari segi siapa dia masih mampu kan. Kita akalannya dari situ carilah nama lagi. Kita backup jadi di balik 2 double nama. Tapi yang pakai cuma 1 orang. Oh, oke. nambah ini tuh. Walaupun itu sebenarnya dari kantor kayak gitu kan larangan ya sebenarnya Ya, diperbolehkan. pemakaian. Karena apa? Pembangkang berarti karyawan-karyawannya kayak gitu tuh. Kacau. Oh bentar dulu, bukan ini Kacau bukan Nyari masalah target ini kayaknya nih. bukan mana balik lagi di situ. Kita bukan untuk membangkang, kita juga perlu ngejar target soal Targetnya kan ya. Nah, itu. Yang di situ. Jadi kayak kali kalau mau nerima apa adanya nggak bayaran, kita mau gaji dari mana? Berarti dulu sistem gajinya itu sistem target berarti atau Sistem gimana? gaji kalau di perkoperasian Apakah ada gaji pokok terus nanti ada buat bonusnya? semua orang ya yang biasanya ngata-ngatain bank keliling gajinya cuma berapa nih? PNS putus gaji sama Nah, kalau nggak percaya coba aja tuh tanya orang-orang yang lagi keliling-keliling kayak gitu. Kita gaji kalau sistem gaji ya, kita gaji di situ ada sistem gaji 3 kali, sebulan 3 kali gaji. Dari bonus Bonus target, target, oke. bonus starting bonus DO itu bonus drop, kita cari nasabah. Kita dapat nasabah itu kita dapat bonus. Itu kan belum lagi yang kedua bonus starting itu bonus target yang kamu bilang untuk penarikan tadi yang kalau ibarat ada yang lagi kayak gimana gitu. Nah, kalau kita lanjut kan di situ ada bonus juga. Ada bonus tersendiri. Nah, ada bonus tersendiri juga. Yang ketiga baru gaji pokok. Gaji pokok. Jadi kita gajian sebutin nominal boleh enggak? Kalau nggak
Perkiraan. Untuk sharing. Kalau enggak gini aja, sebutin waktu itu dapat gaji paling rendahnya pernah berapa, paling tingginya pernah berapa. Nah, gitu aja perkiraan gitu. Jadi ada bayangan. Kalau untuk gaji beda-beda ya, itu kan di koperasi kan bagian masing-masing ya. Kalau untuk bagian dari pihak PDL tuh kolektor yang turun lapangan, tukang tagih itu minim biasanya nyampe 5, itu minim. Paling kecil itu 5 bulan. per bulan. Kalau UMR sini berarti. Iya, lumayan deh. Itu cuman kalau orang lihat cuman itu kan muter-muter doang. Jalan-jalan bayar kayak gitu. Aku dulu pertama kayak gitu. Nah, berarti kan minim 5 nih. Waktu itu berarti paling gedenya. Pernah sampai Angka berapa paling gedenya? Pernah sampai di 2 digit. Enggak perlu aku sebutin 2 nama digit. agaknya. Kalau nggak 2 digitnya digit depannya 1, 2 atau berapa? Kalau untuk kayak gitu tergantung kan di kita kan Paling juga gedenya yang paling pernah lo dapat berapa? paling gede. 2 digit angka depannya aja. Ya ada lah, cukup gitu jangan. 1 apa 2 nih? Ya jangan 3 lagi, Bos. Gak jelas ini. Enggak, soalnya kenapa? Kita gini ya. Pada di siapa situ- kantor itu ikutnya Mas Yan? Enggak kan enggak bukan rahasia sebenarnya kalau di setiap perusahaan, setiap koperasi kan koperasi juga punya itu sendiri ya. Apa namanya? Perusahaan untuk orang perorangan sendiri-sendiri swasta kan. Itu udah beda, ada hitungannya sendiri-sendiri. Ada yang Beda sistem perusahaan, beda. ada yang sistem bonus 2% ada yang nyampe bonus 7% per berapa itu juga ada gitu. Kita tergantung intern dari kantor perusahaan sendiri. Nah, yaudah berarti kan ini karena setiap perusahaan punya kebijakan yang beda-beda ya kan, terus juga ada SOP berbeda-beda. Nah, kita balik lagi nih buat lu pas waktu itu sebagai kontes. Karena tidak mau menyebutkan kan ya berapa digitnya, kalau kayak gini deh. 10 atas apa bawah? Atas. 20? Atas apa bawah? Iya udah sekitar segitulah. Karena kalau gini, bentar nih balik lagi ya. Enggak. 20 atas apa bawah gitu aja enggak. Nanya paling tinggi. Gemes 20 apa? atas apa bawah? Gemes deh anjing. Kepo deh. Enggak, soalnya ini jawabannya sama aja bohong. Dia ngejebak biar nongol nominal lagi dan Enggak. awal kan aku udah bilang nggak mau nyebut nominal ya. Dia udah mancing-mancing gitu. Kalau ujungnya sama aja bohong. misalnya nyebut 10-nya atas, 20-nya bawah, berarti kan ketemu range 10 sampai 20. Nah, makanya aku nanya 10 atas, nah lalu lanjut lagi nanya 20 atas apa bawah? Kalau 20 ya sekitar Atas apa bawah? Enggak ada sekitar atas bawah. Itulah udah. Atas apa bawah? Atas bawah udah. Oh, berarti naik turun. range sekitar 20-an lah ya. Oke. Soalnya kan kita enak gitu dapat range Itu kan 20-an. yang paling atas. Paling Bukan- atas. Atas 20. bukan pastinya bukan pasti per seberapa. bulan. Nggak nyampe segitu, dan itu kan di Brokotes sendiri waktu itu dapetnya mungkin di yang lain bisa lebih, bisa kurang ya kan. Setiap orang punya DXP beda-beda, mungkin yang bagian kelas-kelasnya berbeda lagi, jabatannya mungkin bisa lebih tinggi lagi ya kan. Soalnya kan gini, kalau untuk kolektor yang pihak petugas lapangan emang ya segitu-segitu aja ya. Cuman bedanya lagi ntar kalau kita naik tingkat kan di situ ada mantri, kepala mantri. Ini apa? Oh, pimpinan. bagian. Iya, enggak, ini struktur. Oh, strukturnya. Iya, struktur pangkat kan, mantri, kepala mantri, pimpinan, pengawas. Yang paling tinggi tim sus, ini pusat. Tim sus itu apa? Tim pusat. Tim pusat. Tim pusat itu udah di atasnya pengawas lagi. Itu udah dari pusat yang punya langsung. Gitu ya. Kalau kasar-kasar tangan kanannya bosnya lah yang punya perusahaan gitu. Kalau untuk tim sus. Dan untuk kepala mantri bedanya nah di sini. Kenapa aku bilang kalau mantri segitu-segitu aja? Soalnya kalau mantri dia nggak ada dapat jatah kayak tunjangan. Bukan tunjangan, itu sistem kalau di koperasi namanya guru. Jadi guru itu kayak ini guys, Pak. Apa namanya? Kita tanam saham. Jadi kan setiap kita naik ke kepala mantri kita dikasih poin saham. Satu poinnya kan beda-beda juga ya di beda perusahaan beda. Ada yang perusahaan mau buka 1 poin per poinnya 10 juta juga ada yang cuma 1 juta itu juga ada. Tuh bedanya di situ. Jadi kalau orang baru naik pangkat biasanya dikasih 2 poin. 2 juta, kita tanam 2 juta, ntar putaran 2,5 bulan ya, satu pelunasan 10 minggu. Itu dia nggak dapat apa-apa, terus habis 2,5 bulan itu dia jalan ngalir terus dapat SAU, sisa hasil usaha. Dapat Gitu. apa namanya kayak persenannya lah ya, Nah, persenan dari hasil duit yang dia tanam. ke situ. Oke. Enaknya di situ kalau untuk udah kepala mantri ke atas buat ngedompleng apa namanya penghasilan dia bulanan.
pendapatan lagi. Yang paling banyak di situ. Udah berapa lama cimpung kemarin? di Bukan bercimpung ya, sudah berapa lama kecebur di sana. menceburkan diri? Udah Menceburkan nggak diri. cuma mencebur, ini udah tenggelam gitu di situ. Anjir. Gelam. awal join. Awal joinnya kenapa? Nah itu dulu nih. Alasannya kenapa Kenapa mau? dulu nih? Awal join tuh dulu aku sebelum kerja di situ aku pun juga sempat kerja di PT juga dulu tuh ceritanya. Nah, Cuman berhubung terselubung. Nah, di situ. jujur aja aku orangnya tuh kayak mana ya? Suka bosen, suntuk lah. Jadi ibarat tiap hari itu kalau kerja kayak PT di pabrik kan kalau kamu kerjanya itu ya itu terus kan. Lihatnya kan tiap hari gitu nah. Jadi itu kan kita Nah, jalan-jalan naik Masih motor. jalan-jalan kemana? Enggak, bentar. Aku nggak langsung kayak gitu. Di situ kan aku jenuh kan. Heeh. Tapi aku kan resign dari PT. Itu di PT adalah di sebelah. Tuh, aku resign. Nah, nggak sengaja ada di sebelah rumah kan ada orang yang itu kan nasabah kalau dibilang ya. Ada nasabah gitu. Nah, ada petugas ke situ. Dia tanya, kan kita ngobrol kan biasa sharing gitu. Mas kalau kayak gini gaji berapa gini? Dikit kok gitu dia bilang. Asik, Soalnya dikit enggak, kok. benar. Dikit itu berapa? Soalnya kalau kita di lapangan kayak gitu kita nggak bisa ungkap-ungkap kayak apa jeplak sosok jeplak ya katakanlah penghasilan segini nggak boleh karena apa itu udah jadi resiko lagi ntar takutnya kalau nasabahnya dengar gajimu udah besar mas jadi aku besok kalau kabur kamu malah nalangin masih kuat masih mampu kan dia bilang Iya, gitu bilangnya enggak lah katakanlah tahu sendiri yang namanya trik marketing trik kolektor kayak mana biar ibarat intinya nah dapat hasil apa dapat angsuran kan gitu. Itu aku balik di rumah ngobrol, mas ini tempatku ada 1 kosong, mau nggak? Dia kan tanya gitu. Ini temen apa? Temen kerja kah? Apa temen Atau emang rumah? baru apa nih, ketemu Baru, sama ya orang? itu tadi baru ketemu di sebelah rumah tadi. Hmm. Nah ditawarin langsung ada ini lowongan gini-gini. Emang persyaratannya apa kayak gitu? Kalau yang di koperasi pertama aku masuk itu tuh dia tanpa persyaratan, cuman pakai itulah kayak bikin CV enggak. bikin lamaran. CV. Lamaran lah intinya kayak CV, gitu. Di situ aku masuk sehari. Masuk baru sehari itu langsung di situ kan nggak pakai namanya training apa ya langsung kita masuk langsung terjun lapangan ya. Kalau masuk jadi kolektor juga gitu. Langsung nyari nasabah terus Enggak. nyari uang gitu. Enggak langsung kayak gitu. Pertama Kita kali disuruh ngapain dulu? pertama kali itu kita diajak pemegang keliling. resort yang keliling yang tahu resort ke lokasi lah katakanlah ya Hah? untuk nasabah-nasabah yang Jadi udah kamu itu terdaftar. masih menjadi pendamping gitu ya? Nah iya overcup kalau orang bahasa kayak gitu. Overcup tuh pemindahan lokasi. Jadi serah terima lokasi sebelumnya aku yang pegang, kamu baru limpahin ke kamu semua. Gitu. Oh, berarti setiap orang punya wilayahnya masing-masing ya, punya wilayah Nah. kerjanya masing-masing. Iya itu Oke. satu kantor kayak gitu tuh kan dibagi ya. Balik lagi ke kantornya ada yang per kantor itu isinya cuma 5 kelompok, ada yang nyampe 7, ada yang nyampe 10 juga kayak gitu. Itu kita muter overcup. Nah overcup ntar kita dikasih jatah overcup cuma 1 minggu doang. Minggu itu buat ngapalin itu tadi tempat. Jadi kita Training lah itu. Nah, training. Trainingnya di situ lah ya. Trainingnya di situ. Seminggu itu. Nah, dan di situ pun kita nggak harus langsung lagi nggak, kita cuma disuruh itu megangin kayak kertas kalau orang koperasi bilang nota kontrol. Jadi bikin denah di situ, bikin denah besok per minggu depan kita di itu Suruh muter sendiri. Nah, Suruh ya sendiri. walaupun nggak langsung muter sendiri sih, lihat-lihat orang juga sih kayak gitu. Mampu nggak, kalau sekiranya nggak mampu buang. Gitu. Kalau kamu mampu ya langsung. Pertanyaan Gitu tadi doang. sejak awal gabung gara-gara tetangga. Di situ Habis itu tahun berapa pada saat itu gabungnya? aku gabung masih baru belum lama ya 2017. Berarti kalau keluar, untuk saat ini kan kamu udah keluar dari kerjaan itu. Benar. Dari kamu masuk sampai keluar itu berarti dalam jangka waktu berapa tahun? Aku keluar itu tahun berapa ya? Tahun kemarin ya 2023 waktu ada itu yang aku habis kecelakaan itu. Lama juga berarti ya. Aku 2023. Berkecimpung di sana 6 tahun loh. 6 tahun lebih. Iya, lumayan lah. Enggak deh. 2017. Tuh, Oh, 5 5 tahun. 5. Lumayan. Selama 5 tahun itu kan pasti ada beberapa pengalaman. Nah, ya enggak ada. Kamu kan Gua mau nanya. Banyak kalau udah pengalaman kerjaanmu kan Ada lagi, guys. Ada lagi. ada lagi. Dapat update.
Pekerjaan kamu kan berarti bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah kamu kenal. Berarti kan kamu kan nggak tahu orang itu kayak gimana. Iya benar, masih random lah kata-kata. Berarti kan banyak pengalamannya ini. Jadi ceritain dong beberapa pengalaman kamu saat kamu berkecimpung di dunia itu. Hal yang menarik aja. Yang lucu boleh, yang gokil, yang sedih, senang. Konyol kalau kayak gitu. Kalau nggak berarti biar nggak pusing kita gini aja. Pengalaman yang paling lucu dulu deh, yang paling konyol nih. Mungkin pas mau ditagih tiba-tiba ngumpet di mana orangnya. Aku sering lihat di TikTok sama di media sosial Banyak gitu. kayak gitu. Ada orang Beda lagi. ada yang ngumpet di belakang rumah. Ada yang ngumpet sampai ke plafon langit-langit, pegang tiang gitu. Ya, kalau konyol. diem aja gitu. Ada juga yang tiba-tiba pas masuk pura-pura apa namanya kerasukan setan gitu. Itu kan kita cuma lihat dari sosial media. Nah, ya, nih, makanya sekarang pengalaman kita- aslinya nih. sekarang kita dengarkan secara langsung kisah nyatanya. Yang paling Awas. Nah, itu kalau mau mundur pokoknya maju dikit. Patah maju dulu. Aduh, Aduh, ini biar seimbang. pengalaman yang masih katakanlah belum terlalu lama ya, yang kemarin terakhir itu di daerah Jawa Timur, di Kediri. Kenapa tuh? Itu Ini nganu ya, ceritanya, aku kan turun cerita sama antar narasumbernya ya, antar nasabahmu ya ini ya. Iya, cerita sama nasabah itu lah. Ceritanya tuh kan kita pasti kalau untuk penagihan lapangan kita keluar lepas dari kantor tuh jam 9. 9 pagi. Jam 9 pagi kita udah harus keluar dari kantor kan, harus muter Harus ada kan. muter, betul. Nah, waktu itu tuh ada itu satu nasabah di situ. Aku masih baru itu, belum lama di Jawa Timur tuh, belum di Kedirinya. Itu belum lama, aku turun kan, ngikutin. Ada satu nasabah konyol. Apa tuh? Kenapa? Itu aku kan lihat dari buku kan, aku cek. Nah, di situ tuh langsung udah 3 minggu tuh nggak ada pemasukan sama sekali nih, orang kemana Ya, kan gitu. Pas ditagih nggak setor gitu maksudnya. Nggak ada orangnya, yang PDL-nya aku tanyain, dia bilangnya nggak ada orangnya nggak mau pernah Ada ketemu. nasabahnya gitu. Enggak, maksudnya nggak pernah nemuin gitu loh. Orangnya Nggak pernah. Terus kalau nggak pernah ketemu, kamu kemarin itu nyairin siapa, pinjemin siapa, hantu kan, nggak mungkin juga kan gitu. Ini apa nih? Anak buahmu berarti hitungannya. Ya, Atau sama-sama pulih lah, udah itu aja, jangan aku nggak orangnya gitu. Mas, berarti Ada itu yang dia suka. bagian yang bertanggung jawab di wilayah itu loh. Itu kan kutanya itu kan otomatis kita kan juga dari kantor curiga juga ya kayak gitu. Ini tuh benar-benar dipakai nasabah atau fiktif dipakai petugas, soalnya banyak kayak gitu kan kita. Berarti namanya Fiktif. pegawai nakal. Iya, Kerja gitu lah. nakal. Itu kalau disebut tuh biasanya sebutannya fiktif. Fiktif itu Pinjaman ada fiktif ya. pinjaman fiktif, ada nama, ada pinjaman tapi orangnya nggak ada. Nggak ada. Tuh. Nah, waktu itu kan kontrol tuh ya, udah 3 minggu kan dia nggak masuk itu. Nggak Nggak ada masukan sama sekali dari nasabah yang itu. Itu Datangin aku tempatnya. datengin itu, waktu itu aku datengin. Nah, beruntung banget dia tuh ada nongol. Kan beda orang kan yang lagi Beda pikirannya, orang yang lagi, betul. Dia kan ngintip dari biasanya kan pintu dikunci. Nah, kalau nasabah yang anak tuh ngintip dulu dari jendela. Itu udah kayak Ngek. gitu. Udah. Sering kayak gitu ya, beneran aku. Dia nengok ketahuan kan, lah ini ada orangnya kan gitu. Terus suruh keluar di situ. Nah, keluar tuh belum bentar Mas, belum ada gini-gini. Kalau nggak bisa orang ini soalnya udah belum ada uangnya gini-gini. Ini udah 3 minggu berturut-turut nggak ada masukan kan gitu. Sekarang aku kesini ketemu kok nggak ada lagi. Nah, itu sama aja nyepelein kan aku kan gitu. Ini udah tanggung jawab ibu, aku kan bilang gitu lah. Dia minta waktu sore. Udah Sampai sore. biar sama-sama bisa jalan ya katakanlah. Udah sore nanti aku balik lagi ke sini ya kan gitu. Nah, itu waktu pagi itu orangnya masih sehat. Nah, balik aku tinggal muter lagi, sorenya aku balik ke situ. Itu ada aja tuh ya pakai koyo di sini sambil gawe di depan rumah anjir. Bentar Mas aku masukin. Nah, masuk angin Apa urusannya masuk angin? Bentar ngejaganya masuk angin. Orang tadi pagi aja masih sehat-sehat aja masuk angin kan gitu. Bodoh amat kamu mau masuk angin mau kayak gimana, kita kan juga dapat teguran dari kantor juga kan. Heeh. Kita nggak mau tahu. Alasan. Iya bener, Nasabahnya alasan aja kan. gitu. Nah, Nggak bentar merasa dulu. Ya, Dia alasan masuk angin, diomelin tuh. Iya Mas, tak cariin gitu. Jalan langsung sehat lagi, dia muter ngilang, ngumpet kan di situ. Dia ngumpet. Nah, aku nyariin jadi dari rumah ke rumah aku tanyain semua itu. Tangganya. Iya tanya kan orang ini tadi Dicariin kemana? kan ya. Iya bener cariin gitu. Saking gedeknya ya aku emosi itu. Ke tempat lah aku ke punya RT dia. Ya udah aku ngomong laporan aja dia ada
penduduk bapak, masyarakat bapak gini-gini, dia merasakan gitu. Dalam arti merasakan apa? Dia punya pinjaman tapi dia nggak mau tanggung jawab, kan gitu. Loh mas kalau kayak gitu kan harusnya udah beda. Nah balik lagi ke sini, emang kalau utang piutang di mana-mana kan itu kan perdata ya, itu kan perdata. Cuman kalau emang posisi kayak gini dia kan nggak ada inisiatif baik, inisiatifnya udah jelek dulu. Jatuhnya melarikan diri lah ya. Nah, bisa kalau kayak gitu bisa itu yang dinaikin lagi. Tuh, ya udah mas besok minggu depan disini lagi gini kan gitu artinya. Itu ya minggu depannya ke situ. Mau bayar? Mau, orang RT-nya juga di situ. Dipanggil sama RT-nya sama dia. Mungkin disuruh itu. sama RT-nya Nah, sendiri gitu ya. itu yang Kediri, yang Jawa Timur itu ya. Itu bukan lucu sih. Bentar, ada lagi. kurang. Ada lagi. Kurang itu masih kurang. Terlalu lama bener. Ada lagi. Apa? Pura-pura tidur orangnya di depan situ. Nih, pintu kebuka ya kan. Kita datang ketok-ketok, ada orangnya tapi pura-pura enggak denger. Dia teriakin kayak mana enggak denger. Nah, endingnya kan sama PDL gue ya, sama temanku, dia masuk, nyelonong masuk kan di gaplak. Nah, bentar, itu juga apa namanya? Bangun. Nah, kayak gitu. Utang bayar. Utang bayar. Asuran bu, udah jatuh tempo baik ke mana kan gitu kan. Gitu diminta dia itu pura-pura tidur kan. Udah itu panggil RT aja suruh kesini kan gitu. RT lagi ya kena ya kan. Ya kan enggak, kita andalannya kan di situ. Soalnya kalau kita mau langsung eksekusi secara kayak mana ya? Kalau eksekusi asal-asalan kan jadi ntar takutnya kita yang salah. Kita ya kena. Soalnya kelihatan kita pendatang di situ gitu. Kita laporan lihat itu. Aku bener-bener nggak dengar. Ada video di HP. Ntar aja. Ya ntar lah. Ntar Buat di belakang layar itu. Buat di belakang layar itu. Itu tidur kayak gitu ada. Terus ada lagi satu nasabah di dekat rumahnya Bro siapa? Jalan. Bukan Bro Galang. Si Westo. Oh, Westo. Oh, di Solo. Tetangga dia itu bukan Solo lagi, udah tetangga dekat kampungnya. Itu ceritanya, itu kan malam-malam mau maghrib ya itu tuh. Awal kan siangnya aku ke situ. Itu tuh nggak ada orangnya. Setelah maghribnya nggak ada, dianya nggak mau nemuin, dia ngumpet kan gitu. Nah, akal-akalan lah, udah kita sore ntar balik sini aja kan gitu. Balik lah aku situ sore, nyampe depan rumah. Nah, itu kan rumahnya modelnya kayak mana ya? Yang pintu sini ada jendela kaca, kelihatan di dalam tuh loh. Orangnya tuh kelihatan di dalam, diketok-ketok nggak mau keluar kan? Diem di dalam. Ngumpet. Nah, saking gedek emosinya, tahu ada itu belum tahu ada anaknya ternyata ada anaknya pulang gitu. Aku tadi tuh lihat ibunya tuh di jendela, orang kelihatan, masa ya aku blur kayak gini aku ini masih jelas kan. Di dalam gitu kan. Kan nggak mungkin kan gitu. Nah, kan aku juga nggak tahu kalau anaknya setengah mana ya. Nah kayak gitu, mau teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak. Nah di sebelah rumahnya itu tetangganya itu kan tahu dia sifat ini orang ini kayak mana itu sifatnya. Nasabah, mas udah mas tinggal sini duduk aja gitu, dipanggil kan terus itu. Tapi ada orangnya bu, aku lihat iya bener, tapi cuman kan itu anaknya gila, kalau ditanggepin nggak kelar kan dibilang gitu. Nah aku di situ tuh aku tungguin kan, nyampe tahu-tahu anaknya tuh keluar lagi. Nah pintunya kan nggak dikunci, saking emosinya karena dia saking gede Masuk. enggak, tapi kan aku bilang sama tetangga dulu, bu aku minta tolong boleh ya kan gitu. Tolong apa mas? Ntar kalau ada apa-apa ibu tolong ya jadi saksi, aku cuma mau masuk mau nyariin orang doang, aku nggak mau mengambil barang apa-apa kan gitu. Yaudah mas masuk nggak apa-apa gitu. Itu aku masukin rumah bener-bener kosong pak, nggak ada orang bener. Nah nggak ketemu kan, akhirnya kan aku keluar lagi, tapi aku bener-bener lihat orang itu tadi gitu kan. Aku keluar lagi nggak ada bu, lah ngumpet di mana ya kan gitu. Terus sama ibunya yang sebelahnya, tungguin aja dulu bentar gitu. Kali situ kan nunggu lagi, duduk lagi sambil mikir. Nah nggak sengaja ngelintas tuh di pikiran. Jadi apa? Kalau orang bilang meteran listrik, nah sekring listriknya nih mati Biar keluar anaknya. Enggak kan sekring listrik kematiin kan jebret. Nah terus aku pura-pura sama ibu tetangga, yaudah bu ntar tolong kalau ketemu sama orangnya itu ya sampai ini ya minggu depan suruh nyiapin gitu. Motorku nyalain, motor ber, tapi nggak nyampe jauh, nyampe ujung gitu doang langsung matiin. Aku balik lagi, ikut tuntun ke motornya. Aku di depan rumahnya. Mancing. Jadi aku di depan rumahnya tuh motor udah standarnya, aku duduk di atas motor kayak gini kan. Tak tahu orangnya nongol nyalain itu. mau ngeliatin meteran, iya itu mau ngeliatin sekring listrik.
mau kemana? Gue gitu. Mas, bentar, ini loh, listrikku dipotong sama PLN gara-gara belum bayar. Nah, di situ aku sebenarnya udah ngempet ketawa kan. Bangke, padahal yang matiin aku kan gitu. Nah, itu kan aku nggak mau tahu ibarat mau listrikmu dipotong kayak mana, bodo amat. Intinya yang angsuran, soalnya kamu udah kelewat tempo juga kan gitu. Itu muter tuh ikutin nyampe ke dia, aku ikut jalan di belakangnya, muter keliling kampung cari pinjaman kan dia. Nah, terakhir cari pinjaman di kayak rumah tetangga itu modelnya kayak kos itu kan. Kan nggak mungkin kan aku mau ngikut nempel di belakang dia, pasti nggak mungkin. Ya, iyalah. Aku jadi jarak kurang lebih 50 meter lah aku liatin, dia masuk ke rumah itu kan gitu. Kok aku tunggu Keluar. setengah jam nggak keluar. Kamu tahu Pak ngapain Pak? Aku datengin, aku ketok, orangnya nonton TV di situ. Nonton Maksudmu kayak mana kan gitu? Aku loh dari tadi nungguin di depan kan, ini udah setengah jam kemana kita kan nonton TV kan gitu. Bentar Mas, gak dapet gini, bodo amat. Udah cari lagi ya kan gitu. Dia muter lagi, Dad. Ada lagi rumah satu lagi, ya nggak jauh lah, 100 meter dari situ. Masuk lagi kan, kutungguin lagi dari luar. Kok orang ini nggak keluar, aku ketok lagi, Bu anu tadi nggak, kemana gitu, Bu Z lah namanya. Bu Z tadi kemana? Karena aku tanya kan di situ. Si yang punya rumah nutupin, nggak ada orang kesini Mas. Bu nggak usah bohongin, nggak usah nutupin lagi. Aku tadi di situ, aku gituin kan. Tapi udah nggak ada kan gitu, dia bilang kan. Ya udah, kalau Masnya nggak percaya masuk aja cek. Kan yang punya rumah tetangganya kan itu kan udah izinin. Aku masuk lagi situ, ternyata bukan ngumpet lagi anjir. Jadi dia masuk ke depan, keluar dari belakang. kabur dari belakang. Nah, itu alhamdulillahnya ya masih rezeki ya. Atau alhamdulillahnya di situ tuh masih ketemu orangnya. Ketemu dia ngedang duduk di bentar belum keluar tuh, ngedang terus duduk di sebelah kayak makam kayak gitulah. Lah ngapain? Iya, namanya ngumpet menghindar kan, nggak mungkin enggak gitu kan, niatnya udah ngebayar duluan. Ngumpet di situ udah komel-komelin. Nah, endingnya kamu tahu nggak Pak yang bikin emosi itu apa? Anaknya dia itu, yang kan anaknya yang satu yang gila tadi. Anak yang beda lagi, anak satunya lagi. Itu kerjanya cuma di dekat rumahnya, Pak. Ke situ langsung dikasih. Dari tadi ngapain kamu muter-muter? Emosi kan aku di situ. Nah, terus anaknya ikut pulang. Mana yang katanya itu sikring diputus sampai lain gini. Lihat orang cuma itu doang, sikringnya dimatiin doang kan gitu. Aku cuma ngakak di situ. Mampus sudah makan aja itu. Aku yang penting dapat angsuran kan gitu. Oh, tinggal balik di situ. Tadi kan udah yang lucu lah. Sekarang aku mau nanya yang menegangkan, yang serem. Oh iya, soalnya aku juga yang pernah serem. pas zaman Covid ini aku sudah dulu. Zaman Covid itu masih ada beberapa oknum ya mungkin itu. Yang sampai datang ke rumah tuh sampai marah-marahin nasabahnya itu. Terus akhirnya para debt collector-nya itu dikepung sama massa. Pada waktu corona dulu ya itu ya, aku pernah lihat itu kejadian di dekat desa juga, ya enggak desa, dekat sekitar kotaku lah wilayahnya. Itu Covid datang ke nasabah minta angsuran maksa-maksa gitu. Akhirnya para warga ngumpul di situ, kita tuh di sini lagi kesusahan cari kerja, pada dipecatin, nggak punya uang, masih ditagih terus, sampai ada kekerasan lah. Benar, ada biasanya ada banyak sampai gitu. dipukulin sama massa, Apa dijotosin? padahal kan ya bilang salah nggak salah sih ya. Tapi kan posisi Mereka juga kerja gitu kan, gimana sih, ada masalah kan. Jadi gini ya, jangan warganya itu yang parah sih kalau gergetan tuh kasihan kan makanya. Sebenarnya di situ tuh gini ya, kalau untuk debt collector ada yang orang bilang pernah dipukul sama massa? Udah biasa kayak gitu. Untuk debt collector kan kayak gitu. banyak ini kan. Tapi kayaknya bekas-bekas dulu Iya, ada mana dulu. Tapi kalau ini aman. Soalnya narinya pakai helm terus, nggak pernah dilepas. Kalau untuk kayak gitu dari si Bro Gilang dia ngomongin tadi, aku bukannya mau ngebelain di pihak debt collector ya. Soalnya gini, dia kayak gitu pasti ada sebab. Kalau enggak dipancing sama nasabahnya, nggak mungkin ada kayak gitu kan, nggak mungkin ada kekerasan kan gitu. Intinya di situ. Dan untuk debt collector itu kan dia kalau balik kayak gitu wajib target. Jadi kayak atasan nggak mau tahu sehari target dia ada angsuran tuh total nyampe
3 juta lah katakanlah ya. Ah. Nyampe kantor juga harus ada uang itu. Kalau nggak ada uang itu gimana caranya? Nggak mau tahu. Kamu yang nombokin. Ujung-ujungnya dia yang kena juga ya. Berarti Soalnya kan dia serba tuntutan. salah juga sih ya. makanya. Padahal si debt collector kalau dibilang nyampe nggak nyampe hati kan juga nggak mungkin nyampe hati ya kayak gitu ya. Iya sih ya. Katakanlah udah kelewat batas, cuman kita tuntutan dari kerjaan juga kayak gitu. Kalau bahasa Kasihan apa juga namanya? sih. Kalau bahasa kasarnya mungkin pilihannya goyak mati apa lu yang mati gitu Gue udah yang pilihannya. diinjak apa lo yang gue injak? Ah Gitu iya, aja. bener-bener udah kayak hukum rimba aja, udah bener-bener Itu udah mengakar itu kan. Itu udah mengakar itu. Itu pernah kejadian tuh Dimasak? dulu. Udah nggak- digebukin, Kalau digebukin sih dibakar. Kita itu nungguin. Kita tuh nungguin Anda di Jadi, kapan nah, masa gitu apa ya. tiba-tiba diuber-uber orang gitu kok ada. Satu kampung. Dikepung itu kampung. Kalau kan gitu kan. kalau kan Iya. dibacok orang bawa golok. Oh iya. Kan dia kan rame tuh gitu. Ya, seru kalau gitu. Wah, Kamu ini. pertama kali tadi loh aku bilang ya, pertama kali masuk koperasi kan cuma suruh nyatetin jalan doang kan di situ. Itu kan masih sama apa namanya? Masih sama pendamping yang tadi yang megang sebelumnya kan gitu. Itu di daerah Sumber ya, di daerahnya si Wisto lagi. Meresahkan di daerahnya ya, Bang ya. Yang Meresahkan. soalnya sampai daerah dia tuh di kalau orang-orang koperasi bilangnya area Yakuza, nah kayak gitu. Yakuza. Mereka kalau bilang kayak gitu. Itu udah bilang. Itu orang ada. Pantesan dia jadi kayak jago. Pantesan Iya, orang benar. modelnya begitu ya. Itu area Yakuza kalau orang koperasi bilang kan di situ. Itu ceritanya kan aku kan baru ikut itu baru 2 hari itu. Baru 2 hari ikut. Karena ada nasabah yang Bandel itu namanya. bandel ya, katakanlah bandel. Disamperin siang nggak ketemu. Kita kan malamnya balik lagi kan di situ. Nah, karena aku nggak tahu, aku cuma ngapalin jalan doang kan. Aku nggak ikut-ikutan sebenarnya. Masih di situ. polos nih masih ceritanya. polos. Masih Nah, Baru nih kan. cuma nonton doang kan aku kayak gitu. Nah, si temenku yang sama aku yang nunjukin wilayah tadi, yang ngelimpahin resortnya dia tadi, ngomel-ngomel lah di situ. Jadi Marah-marah. ribut Di kan. tempat nasabahnya. Di situ tuh ternyata sampai ribut lah katakanlah sampai Pukul-pukulan. ada Baku bapak hantam. Wih. Tapi yang salah tuh sebenarnya ini temenku. Iya. Ada bapak-bapak di situ ya udah tua lah, umur-umuran berapa ya? 65, 70 udah tua lah katakanlah. Udah sepuh lah ya. Udah sepuh, udah nggak sepuh lagi orang jalan itu pakai tongkat gini. Nah, di situ bapak ya orang tua namanya pasti ngomel ya, ngomel-ngomel udah biarin aja itu orang tua kan gitu. Lah sama temanku ditonjok dianya. Allah. Jatuh kan di situ. Nah, tuh kan jatuh kan di situ. Lah si nasabahnya ini tadi teriak-teriak minta tolong. Di saat teriak-teriak minta tolong, temanku lari. Nah, larinya konyol. Aing ditinggal di situ. Dia naik motor geblas lah. Aing ditangkap sama warga. Lah tuh kamu. Digebukin dulu anjir. Nah, itu kan kita tuh. Nah. Digebukin warga. Ini seru ini. Wah, kayak aku gak tahu apa-apa, cuma diem doang, aku ikutan kena kan gitu. Itu ada yang bawa apa namanya bambu lonjoran itu ada yang bawa kayak apa namanya Balok. balok juga ada kayak centong tuh tau kan. Kalau ibu-ibu, nah cewek-cewek juga ikutan ke situ, ibu-ibu kayak gitu ikut-ikutan mukulin semua gitu loh. Di saat itu alhamdulillahnya itu ada satu orang datang, bukan masnya ini, masnya tadi itu diem, yang gue mukul mah yang tadi yang lari kan gitu, yang kabur gitu. Nah, Jadi korban. untung alhamdulillahnya apalagi alhamdulillahnya dianya ya udah lepasin aja gitu kan, bukan yang ini. Tapi aku mikirnya tapi mikirku tuh sebelumnya kayak gini, ini mampus nih kalau akunya ditahan di sini sampai dia harus mau nggak mau harus balik temenku kan gitu. Tapi untung orang-orangnya nggak kepikiran di situ kan, aku langsung kabur jalan. Nah aku jalan kan dari situ udah kayak mana ya kayak sini jalan raya 100 meter lebih. 100 meter lebih lah di situ. Aku jalan di situ sambil itu bawa helm, habis dipukulin sama orang-orang kan. Itu kau tahu nggak, dengan PD-nya dia di tembok, ada gang gini di tembok rumah sama rumah. Nah temanku di situ. Ngumpet di situ. Boro-boro ngumpet nih sambil duduk di atas motornya kan distandarin 2 ya. Ambil duduk gini. Rokokan. Gimana? Aman. Bapak kau aman. Akhirnya dipukulin lah kan gitu. Anjir dengan PD-nya dia di situ ngomong kayak gitu. Bangka. Iya, sampai sempat dia di situ. Gimana? Aman. Langsung. Terus sampai kan bawa terus balik kan di situ udah terlalu malam juga. Balik nyampe kantor ditanyain itu sama si pimpinannya. Gimana masih kuat enggak, katakanlah trauma enggak, katakan Masih mau lanjut enggak? Masih mau lanjut enggak? Aman, enggak masalah kan. Asik. Soalnya kenapa enggak? Awal kerja loh itu. Awal kerja langsung dong. Dari pengalaman kayak gitu. Bentar, Shock lah. itu cuma digebukin tuh ya.
Yang kedua tuh di area Colomadu, di daerah dekat Bandara Solo. Diapain? Itu kan ceritanya kan yang minjem tuh yang ibunya tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, soalnya kan kalau ketahuan kan diomelin nggak pasti. Nah, ceritanya itu ibu-ibu itu nggak mau nemuin, nggak itu kan niatan nggak bayar, ngumpet gitu. Otomatis kan kita tetap nyamperin ke rumah kan, nggak mungkin maunya kalau nggak ke rumah nyari kemana lagi, orang rumahnya di situ kan gitu. Kita samperin ke rumah, itu yang nongol suaminya. Intinya ngomel-ngomel nggak mau tahu, ibarat nggak mau ngebayarin kan di situ, nggak mau tanggung jawab. Orang posisi waktu pencairan aja aku nggak tahu. Bener dia sebenarnya suaminya. Ya, salah sih ya dia. Aku udah nggak tahu urusan, udah beda urusan mama ibu kan gitu. Yang temanku, ya ini tadi temennya sama, orang itu tadi kan. Orang itu lagi kan ngomel-ngomel di situ, Pak. Istrimu tuh utang cuma buat makan kau tuh tiap hari. Orang kau tiap hari cuma duduk-duduk tidur doang kayak gitu. Kayak mana nggak cari utangan gitu kan. Ngomel-ngomel di situ. Bapaknya langsung itu kan kepancing emosi kan, ini orang maksudnya apaan, orang aku bener-bener nggak tahu urusan kan gitu kan. Ibarat udah nyalain etika dulu teman gue. Cekcok lah, ribut di situ. Ribut itu terus di sebelah rumah tuh udah ada yang bawa parang. Buset. Kalau bukan parang ya kalau segini golok ya namanya ya. Tetangganya sebelah, mau bubar apa nih, langsung nih depan sini ayo gitu kan. Kan akunya masih baru nggak tahu apa, udah pak, aku jadi orang yang apa, penengah lah doang. Dalam arti penengah bukan penengah sebenarnya, orang takut, mending aku pergi nyamanin badan dulu kan gitu. Daripada gua kena bacok kan. Nah, bentar itu ada di itu kita tinggal dulu. Terlalu beresiko ini kan. Kita tinggal dulu kan di situ. Resiko tinggi. Kita tinggal dulu. Endingnya kayak tadi yang sebelumnya sore kita balik lagi kan di situ. Itu bapaknya, suaminya yang tadi, suaminya nasabahnya, yang laki tadi itu baru di depan rumah. Dia tuh apa namanya? Itu loh, motongin bambu. Ngebawa apa? Sambit yang gede gini. Celurit. Bukan, kalau celurit kan kecil. Itu sambit yang gede, yang bendu kalau orang ngomong. Bendu tuh yang gede kan. Dia itu motongin bambu kan di situ ceritanya itu. Tapi bapaknya itu tahu kalau aku akunya diem di situ, aku nggak ada salah kan gitu. Yang diserang kan yang tadi temanku. Nah, setelah dari situ aku tanya, Pak, ibunya udah pulang gitu. Kalau pas waktu nyampe itu kalau sama aku dia jawabnya masih enak. Belum mas, tungguin aja bentar kan gitu. Baru keluar tadi cari lauk, dia kan bilang gitu. Nggak selang lama 10 menit lah itu, yang itu nasabahnya keluar balik di situ. Dia balik. Nah, bapaknya tadi kan langsung kesel emosi yang dibilang tadi kan, yang tanya, kamu ada hubungan apa sama istriku gini-gini, tadi kau bilang buat nyukupin aku gini. Cekcok lagi kan di situ, berantem lagi. Nah, tapi yang di situ temanku gitu loh. Itu dia udah bawa apa namanya tadi, bendo tadi. Udah bawa bendo kan, udah direbut sama si siapa namanya? Tetangganya yang sebelah kan, orang jadi rame kan, jadi ngumpul semua. Itu Pak, udah mas, pergi kan digituin sama warga. Enggak, akunya disuruh pergi sama warganya, sama temanku, daripada ntar kepanjangan. Di situ, itu kalau aing nggak pakai helm itu, ini kepalanya udah siga, udah ngebelah. Ada toto anaknya tuh dari dalam ya situ ya namanya. Itu keluar lari dari rumah tuh, udah bawa bendu juga, langsung sambitin kepala, anjir. Jadi kayak kalau orang film kartun ting langsung mental bendunya. Anjir, aku itu bener-beneran ya. Itu kan itu ditarik, dipegangin, lolos lagi kan dia, dipegangin sama warga, dipisahin lagi. Lolos lagi, udah Pak ayo jalan gitu lah. Temenku konyolnya, udah santai aja. Bapak kau santai, ini posisi aku yang di belakang. Kalau Bapak kau santai, kalau misalnya kena gembok aku yang kena. Nah, soalnya kan yang di belakang kan. Nah, itu lebih mirisnya lagi tuh dia lari, ngejar dari belakang. Nah, alhamdulillahnya apa kau tau nggak? Alhamdulillahnya tuh dia tuh kesandung kayak gitu lah, keserimpet jatuh. Nah, jatuh itu kalau nggak jatuh sini kena nih aku. Punggung kena. Nah, itu tanya lagi tuh udah kayak emang nyampe kantor, balik lagi kantor. Kayak mana? Masih kuat nggak gitu? Masih aman lah gitu. Nah, kuat. Ekstrim juga kayak gitu. Makanya dengan resiko tinggi nih gila. Ya, sebanding lah sama penghasilan. Gajinya bisa sampai 2 digit, bos. Gila. Anak kebacok jahit. Enggak apa-apa. Jahit bapak kau jahit lagi ini. Enggak apa, masih balik modal. Masih balik modal. Nah, terus kan
habis itu udah mulai tahu ya, katakanlah kita bisa nyikapin Udah orang mulai bisa nasabah gitu. tahu lah bagaimana Soalnya caranya. soalnya kan kita di lapangan kayak diomongin si Bro Gilang tadi, kita kan nemuin orang nggak cuma 1-2 orang dan Iya. sifat berbeda-beda juga. Iya, setiap orang itu kan beda-beda. Itu aku jadi tukang tagih itu cuman berapa bulan, 6 bulan ya, karena prestasi juga ya. Itu Asik. Prestasi kebal dibacokin Prestasi kebal. makanya. Mentalnya kuat ini anak. Wah, kebal ini. Taruh di kampung Yakuza. Khusus. enggak dapat prestasi kan di situ. Itu kan aku naik jabatan ceritanya. Nah, pengangkatan jadi Pak Mantri. Itu kan aku ikut anak PDL yang bawaanku. Ikut bawaanku tuh aku ngontrol ke daerah Batu Retno. Itu di daerah apa namanya? Wonogiri. Kan aku nggak tahu tuh. Posisinya angsuran pertama ya di situ. Kemarin tuh minggu sebelumnya habis pengajuan gitu. Akses ya. Pengajuan pinjaman kan akses cair. Awal Pencairan lah. Hutang piutang. Dia udah cair di situ, udah dapat cairan kan. Harusnya minggu yang ini kan dia angsuran pertama kan, di mana tempat, di mana perbankan, di mana koperasi, pasti kan angsuran pertama wajib masuk. Kalau nggak masuk kan ya konyol lah, masa iya angsuran pertama nyampe nggak masuk kan di situ. Uang pinjaman kemarin tuh masih Nah. ada. Nah, gitu benar. Di Nah, situ. logikanya. Itu orangnya nongol, ngeyel, intinya dia tuh ngeyel nggak mau ngebayar di situ. Pak. Angsuran pertama nih. Angsuran nggak pertama, Nggak nah. mau ngasih. Nah, nggak mau ngasih kan. Kalau di daerah Batu kan, di daerah Batu Retno kan masih banyak kayak itu ya, rumah yang dari apa namanya? Kayu. Nah, papan-papan kayak gitu. Bakar sama kamu. Nggak masalah aku bakar. Di situ kan aku gedor apa namanya? Pintu. Dari pintu, Bukan pintunya jebol. pintunya, gedor itunya, temboknya Tembok. gedor itu. Tapi kan aku nggak tahu kalau ada suaminya yang di rumah kan gitu. Tahu suaminya nongol, bawa celurit lagi itu, bawa sambit lagi. Ketemunya kecelurit lagi. Tapi kan dari situ aku udah mulai mikir ya Pak ya. Gini, kalau orang normal itu bawa kayak gitu nih kupecok gini, itu nggak mungkin. Pasti dia bakal pikir 2-3 kali lah untuk ngebacok orang ya. Karena resiko di situ kan. Kalau orang mah, Pak, kalau kamu mau ngebacok, bacok aja ini gitu. Ini orangnya udah dari ke sini nih. Ya samping-sampingan kan. Nah, tahu-tahu petuk kayak di film-film tuh lah. Kalau orang ngindarin apa namanya samping, masih anjir di depan muka pas nih anjing ya, bangke aku kok beneran aku lari di situ. Ya kan, yang temenku tadi dia lompat dari motor lari kan, nah motor sadarin aku lari juga, lalu saya lari, motor aku tinggal di situ. Yang anak bawaanku tadi lari ke kebun, aku lari muter ke kampung, aku muter di kampung itu nyari. Tolongan. Jadi cerita jadi Cari warga. Enggak, kalau bukan warga lagi, aku di situ cari tuh karena sambil teriak-teriak, ini rumah RT-nya mana nih, RT ya gitu. Ada tetangga, ya dianya nggak berani juga ya orang di bawah kayak gituan. RT-nya di sana Mas rumahnya kan gitu, ditunjuk. Aku masuk ke RT-nya itu, di masih ngejar di belakang kan itu. Itu Pak, nyampe di dalam rumahnya RT-nya itu aku jak-jakan tuh. Jadi kayak kucing-kucingan di dalam rumah itu, anjing. Di dalam rumah masih kejar-kejaran. Masih bener, masih kejar. Nah, aku waktu itu Udah kayak film-film ya. Film-film. bentar. Tapi kisah nyata ya. Ini nyata. Nggak sengaja tuh ada kan masuk ke dijak-jakan di dalam rumah orang itu tadi kan. Itu tuh ada satu kamar yang nggak ditutup pintunya. Aku masuklah ke situ, langsung kututup jebret. Nah, alhamdulillahnya lagi ada jendelanya bisa dibuka. Aku lompat dari jendela situ. Kabur. Nah, jadi rumahnya itu ngadepnya ke sini ya, ke sini. Nah, sini tuh ada kamar kan. Lalu lompatnya ke sini doang. Ketahuan lagi sama dia. Diuber lagi. Alhamdulillahnya apa? Yang itu tadi temanku yang bawaanku tadi tuh dia udah punya inisiatif, untung dia mikir kuncinya kan aku tinggal kan tadi. Dia udah standby di motor. Standby kejemput ya. Dia nungguin di depan. Saya bentar lo lari, tuh gitu. Namanya orang bawa kayak gituan kan Panik ya. Aku langsung, Pak, buruan Pak, langsung naik kan gitu. Naiklah aku di situ, langsung lompat naik, gebes. Cabut. Tapi aku cabutnya tuh nggak langsung nyabut, ninggalin di wilayah itu enggak. Jadi kejadian di sini, aku cabutnya tuh di ya kayak rumah tetangga tapi cuma agak jauh kayak gitu. Beberapa ratus meter lah ya dari situ. Dan itu konyolnya apa tak? Tahu nggak? Itu konyolnya orangnya ada lagi di situ, masih ngejar sampai situ lagi. Ya Allah, Cuman masih. di dalam rumah orang tuh sambil kan aku juga dapat apa namanya
celurit para bendu tadi kan. Heeh. Aku juga bawa nih. Ayo kalau mau bendu-benduan aku juga punya kan gitu. Udah nggak takut aku. Udah wes tanggung lah gitu. Nah, terus itu sama yang punya rumah tuh dibilang, Mas, jangan kayak gitu percuma. Dia tuh mah gini orangnya gitu. Ya, Bangke. elah, Udah tadi aku- pantesan. Pantesan nih orang kok nggak ada nyalinya kayak gini langsung Beda emang, lah nah, ya. beda nggak pikir-pikir Beda. dulu kayak gitu. Seperti orang normal yang Nah. ada resiko kan. Di situ, bisa ternyata orangnya mau nggak mau anjir lah. Itu di situ. Terus ada lagi. Banyak Ya. banget ini. Banyak lu ceritanya. Banyak kalau kita cuma cerita kayak itu 1001 cerita kalau orang bilang ya. Kita setiap hari pun pasti ada cerita di situ. Sempat ada di daerah Gunung Kidul di nggak aku sebutin nama desanya ya. Iya, pokoknya Kayaknya daerah di Wonosari lah, Gunung Kidul di situ. Kita ada nasabah gitu di situ. Aku punya nasabah di situ ada 2 orang gitu. Habis itu baru masuk angsuran ke berapa ya itu? Angsuran ketiga di situ dia. Aku ke situ, langsung aja kan nyampe lokasi itu ada koperasi dari perusahaan lain lah, koperasi sebelah. Kita tembok di situ. Dia juga punya angsuran ke dia juga. Oh, sama-sama Nah, juga punya pinjaman ternyata ya. Di situ tuh dia intinya tuh nasabah tuh bilang, Mas aku libur, aku nggak punya gini. Ya, nggak bisa. Ibaratkan kata kalau dari angsuran pun juga masih angsuran baru juga kan, masih angsuran muda semua. Mau nggak mau cariin gimana caranya. Nah, yang orang satu ini tadi itu teriak-teriak di situ, ngajakin ribut lah katakanlah, ngomel-ngomel lah kayak Rese gitu. lah ya. Rese dianya. Itu rese, terus si nasabahnya tuh udah Mas bentar tungguin. Dia jalan lah tuh ke rumah sebelahnya. Jadi kan rumahnya gini ada 2 nih. Dia jalan ke sebelahnya itu ternyata kan rumahnya saudaranya di situ. Itu gak tahu kan kita nungguin ya, nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya keluarganya tadi tuh. Balik-balik tuh dia nangis. Nangis bentar dulu, nangis tuh nggak tahu kenapa. Mas pokoknya nggak bisa, kalau mau nanti sore aja balik ke sini kan bilang itu. Kamu tahu apa yang terjadi setelah sore aku balik ke situ lagi? Oh, lu. yang dicariin kan gara-gara dia main itu tuh ternyata usut punya usut, dia tadi ke sebelah ke rumah saudaranya itu niatnya pinjem, mau nyari pinjaman buat angsuran setoran kan. Cuman sama yang nggak tahu lah ibarat Ditolak lah ya. hubungannya dia sama keluarganya kurang baik apa tau kayak mana kan kita nggak tahu. Dikata-katain lo di situ, dia nangis itu. Anjir. Setelah itu terus Ini langsung bisa nyata bener. kamu lihat sendiri nasabahmu itu udah Itu kalau aku nggak ngeliat ya. Cuman di situ balik udah kerumunan. Orang sebenarnya udah jenazahnya udah di situ. Udah ini kaku. terus merasa bersalah nggak pas saat lihat kejadian itu kan secara tidak langsung kan Menyebabkan kamu tuh Ntar. faktor dia Kalau untuk secara kayak gitu merasa bersalah nggak? Aku nggak merasa bersalah. Soalnya kenapa? Aku di situ nggak ngejar-ngejar dia. Yang bersalah kan yang satunya tadi, bukan aku. Yang ngomel-ngomel. Kalau aku kan cuma bilang, Bu, tahu dulu lah. Soalnya kan kita angsuran baru gini-gini ya Mas, gitu. Masih halus lah katakanlah. Yang bikin rese kan yang satunya tadi. Nah di situ yang tadi itu dicariin sama orang, dicariin orang situ. Nah endingnya hasil minggu berikutnya itu setiap ke situ tuh kayak koperasi itu pasti langsung diangkut sama mobil polisi. di tempat di desa itu Di desa itu langsung dinaikin polisi, dibawa ke kantor. nggak boleh ada nggak boleh. tukang plastik di Iya bang, jadi nggak boleh tempat masuk. itu ya. Itu kerugian kemarin tuh waktu itu tuh nyampe di lumayan sih, ke 50-an. 50 juta. Iya itu cuma untuk satu lokasi. atau wilayah itu. Iya. Kalau satu nggak kali. boleh datang lagi ke Hmm. tempat itu Ya otomatis kita mau gimana? tanggung sendiri berarti. Kamu boleh ibarat nagih orang-orang yang masih punya utang, tapi jangan masuk ke kampung sini, ke daerah ini. Bagaimana ceritanya? Sekarang dinalar aja, nasabah kan malah dapat kesempatan kayak gitu. Bu, sini gini. Nggak mau. Kalau mau sini aja. Nah kita kan Lah, bisa masuk. Nah, jadi salah senjata sih. semua kan serba salah kan. Kita nggak narik dimarahin Itu kantor. endingnya bisanya nanggulangin, tapi walaupun nggak semua ya nggak bisa balik, katakanlah balik nominal semua, nominal tuh nggak bisa balik ke kita semua. 50 itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu kita cuman kayak gini, jadi pakai celana pendek, koloran, kaosan biasa udah kayak naik motor, nggak pakai, cuman pakai helm doang ya. Oh, Jadi supaya kayak orang jalan kayak orang lagi orang Berasa orang lewat orang aja bisa gitu. lewat. Iya.
kayak gitu, muter doang. Penampilan yang tidak identik dengan Itu kolektor. nah, itu masih ada konyolnya lagi. Yang rese itu nasabahnya manggilin RT. Udah Mas, kamu di sini manggilin. Ya mampus saya enggak. Iya, kena gua. Lagi. Panggilnya aja yang kita takut apa gitu kan. Dianya keluar, aing kabur. Daripada aing enggak ikut ke polisi, jadi panjang. Jemput. Panggil, enggak masalah itu. Manggil beneran. Ya udah, ayo kita cabut lagi sini. Cabut, oke. Daripada nungguin enggak pasti ya, daripada kena resiko. Kayak gitu. Banyak kayak gitu. Jadi ini makanya kan sering kan kayak temanku, wah kamu kerja gini-gini enak, gajimu gini. Kalau orang sekilas ngeliat pun ya emang dikatakan enak kan gitu. Keliling lagi. Tapi kok nggak mikir resiko di belakangnya kan gitu. Ya udah nyawa lagi nih sangkutannya kan gitu. Belum pernah ngerasain dibacok kan. Bacok kan. Rupiah nih. Resiko kalau katakan resiko juga gede juga sih. Sebanding lah tapi sama Asik, balik Kita kembali. lagi. 2 digit, Bos. kembali lagi sih. Resiko orang main duit, kenanya duit ya kayak orang fiktif kayak gitu. Kalau kita udah nyampe di apa namanya atasan ya katakanlah, udah punya pangkat atasan kayak gitu, udah bukan beda lagi itu kayak gitu. Besok kan kalau ada apa-apa fiktif kayak gitu mau nggak mau dari pusat kan ada angka harus ada duitnya. Iya. Padahal duitnya dipiktik sama dianya udah kabur. Kayak mana? Ya udah mau nggak mau kita yang nombokin, nalangin di situ. Itu udah kayak kalau orang tahu pun mikirnya pasti ya udah kita hitung-hitung kalah main lah. Ya udah lah gitu. Lepas aja berarti. Kita lepas kayak gitu. Besok juga dapat ganti kayak gitu. Kamu selama ini pernah ngerasa enggak sih? Apa? Aku kerja ini salah. Aku menyiksa. Pernah ada kayak ngerasa salah atau kayak Iya. beban gitu kayak aduh kerjaan gue ternyata. Di Tapi sisi ngomong-ngomong lain- betah 5 tahun lu gila. Ya kan? Ininya tapi kalau menurutku ya dari dalam hati ini orang itu terpaksa. Ada kayak rasa Nggak enak. Kasihan Ngomongin itu ada. masalah bersalah apa enggak itu tetap balik lagi ya tadi Secara hati nurani. secara hati nurani Kamu kita kan manusia kan gitu kan aduh gitu. secara rasa sih. secara hati Tetap nurani ya manusia. Kalau kamu punya hati sih. nah Kalau nggak punya Siapa tahu udah secara dijual kan nggak dulu, tahu kita ya. secara hati nurani emang bener kitanya rasa bersalah, kita mikirnya gini, enggak loh itu andainya kan kalau itu orang tua aku digituin kayak mana, yang aku mau maksud itu kan aku mikir kayak gitu. hatinya kan Tapi pakai tapi nih ya, di sisi samping, di sisi lain kebutuhan men. Saat mau kerja apa sekarang, kerja apa yang ibarat dapat penghasilan segitu, dengan ibarat jangka waktu segitu dapat penghasilan segitu. merasa berdosa berarti kan saat itu. Ya berdosa ibarat kalau aku dulu mikirnya cuman iya enggak kalau ibarat masih ragu mending nggak usah. Jadi ibarat nyebur sekalian, kalau cuman masih ragu-ragu mending nggak usah kayak gitu mikirnya di situ. Apakah itu alasan kamu berhenti jadi kolektor? Alasanku berhenti kemarin sih bukan masalah itu. Oh, nggak punya hati emang bener sih. Wah, alasanku bukan gara-gara itu posisi ya Fix sudah dijual berarti apa? hatinya. Nggak ada. Kemarin kan keluar kan gara-gara ya ada itulah problem, aku ada halangan kan, kecelakaan. Oh, itu bukan karma ya itu. Karmanya gitu. Itu karmanya. Karma. Nggak ada. Di mana nggak ada karma kayak gitu mah, orang apes mah nggak ada di itu di kalender. Karmanya hari apes. Kayak gitu kan. Tidak Habis ada kecelakaan. gitu ya. Habis kecelakaan dan di situ aku juga mikir masa iya ya aku mau kerja kayak gini terus, kita kan juga pengen maju lagi ya. Pengen cari suasana baru juga. Soalnya kenapa? Karena kita di kerja kayak gitu emang katakanlah kalau dilihat orang enak sih. Cuman gini, leder-leder, ibarat gaji segitu. Tapi sebenarnya enggak. Dia kalau orang sistem kurang kerja kayak gitu, kalau minggu ya emang badan bisa rehat ya. Bisa buat Dengan rehat. otak, Tapi hati. otaknya nggak bisa buat itu rehat. Mikirin terus. Jadi intinya ke hari ini, ntar malam tuh udah waktunya buat istirahat tuh otaknya masih muter, besok kayak mana ya, besok mau kayak mana lagi ya gitu. Besok mau dibacok nggak ya? Udah mikirnya Ini paling- nah Helm paling apa ya? Bentar besok kayaknya gue pakai ganti helm nih harus ada. udah capek juga ya, katakanlah udah 5 tahun kalau untuk badan juga udah nggak fit lagi, udah nggak Ya kayak setiap hari pertama, kan gitu. motoran Nah, cari. keliling-keliling kan di situ, terus untuk mutusin buat keluar. Resign. Akhirnya resign. Oke. Aku resign, terus ada punya saudara juga adanya nawari kerjaan.
disebut nggak sih? Nggak usah ya. Ya akhirnya nyampe di sini lah ya, pokoknya Akhirnya aku ditawarin untuk masuk ke sini dengan itu kan, dan memang ya emang kalau kerjanya santai dia bilangnya kayak gitu kan. Ya santai kerjanya Iya. ngobrol kita ini. Enggak, kalau dia kan, kalau orang kan pasti mikirnya, kalau orang kebutuhan ya mikirnya ini gaji setara nggak, aku masuk ke sana gini-gini. Itu kalau orang mikir sepintas ya, karena apa, dia kan ngejar penghasilan gede. Tapi keliru, kalau aku mau nggak, kemarin tuh ya udah sih, kalau ibarat nyantai aku nggak masalah bayaran segini itu pasti ada fase-fasenya lah, kata itu prosesnya, tergantung balik lagi ke kinerja kita ya. Kalau kinerja Betul. kita bagus, penghasilan udah ngikutin sendiri, nggak perlu Betul, kita balik ajar. lagi. Intinya di situ. Sampai kemarin sempat ada agak itu kan, yang waktu di sana, waktu di cabang mana itu, Ungaran. Nah itu kan juga gitu kan, ini gaji di sini segini, kamu dulu di sana gaji seberapa, gaji di sana segini, terus gimana kamu kalau mau keluar, ya aku nggak bisa megangin gini karena ibarat penghasilan kan gede di sono. Gini, kalau aku cuman mau ngejar penghasilan gede, aku nggak mungkin resign, aku pasti bakalan Terus aja di sana karena ya. Tapi aku cuman capek, udah nggak kuat gitu aja ya begitu. Kalau untuk penghasilan aku udah nggak mikir. Orientasinya udah bukan cuman duit doang gitu kan ya. Udah Takut mikir. bacot juga salah satu Bacok. salah satu alasannya. Karena bacok juga dosain yang diomongin kualat anjir. Masa iya mau seumur hidup kualat mulu. Nah, dan yang kurasain itu, kalau orang ngomong di koperasi ya hasilnya gede, tapi kenapa ya karena di koperasi gaji gede nggak bisa nyangkut, dalam artinya nyangkut apa, kita nggak bisa nabung di situ, kita nggak sampai kalau orang bilang, banyak orang ngomong tuh duit setan dimakan setan. Duit jadi makan setan. Nah ya kayak gitu lah, Makan setan. kita tahu lari kaburnya kemana, emang kayak gajinya gede, cuman nggak pernah itu, nggak pernah Hilang aja, hilang bisa aja. mulu. Dan kalaupun nggak hilang tuh kayak balik lagi kita merenungin, apakah ini juga yang dimakan duit nggak berkah ya, bukan gitu, kadang mikir gitu Emang juga. sih. Ya emang sih kayak memang begitu sih. Nah mikirnya kayak gitu juga punya kayak gitu, terus nanti alhasil ya itu tadi aku keluar. Nah, Tapi setelah aku di sini, walaupun dari segi penghasilan selisihnya juga lumayan ya, Heeh. nggak tahu kenapa di sini malah bisa cemental, aku malah bisa beli ini bisa beli itu, ibarat jadi kelihatan bareng juga gitu. Ada hasilnya lah ya. Ada hasilnya. lah ya. Ada hasil yang kelihatan gitu, nggak Ada kayak di hasil yang sono kelihatan. gaji gede tapi nggak ada apa-apanya Nggak kan ada gitu. apa-apa. Nah itu Tuh. cerita Oh, dari tuh. Bang Bro Bintang. Yang tadi niatnya cerita singkat malah jadi panjang gini. Ini- Soalnya ternyata ini- pengalamannya jauh loh. Banyak kasihnya itu kalau kita Kita masih masih banyak ini, kalau bisa mau Ini lanjutin kalau- bisa sampai subuh Nah, ini kita. Udah nggak subuh lagi Pak, ini kalau dilanjutin nyampe besok jam segini lagi lo masih ada ini cerita Nah, banyak. kita kasih pesan buat para teman-teman. Kesimpulannya kita yang berarti nonton. dari obrolan ini, Apakah kamu merekomendasikan perbucitan itu? Apakah kamu melarang? Kalau untuk aku lihat dari beberapa kejadian-kejadian kurang sih kalau aku. mendingan kalau bisa ada pilihan lain jangan lah ya. Iya, kalau bisa Kalau jangan kalau menurut Nah, aku. Tapi ini kan ya. kalau ini secara langsung ini. buat teman-teman semua maupun yang nasabah ataupun orang yang mau kerja di Ini koperasi, pesan yang baik ya, pesan. pesan baik ini. Asik. Aku nggak mau Jangan yang menjerumuskan loh. Nanti malah Aing dosa lagi ntar. Insap di sini. Pesan-pesan buat teman-teman yang Buat teman-teman yang belum dapat kerjaan, yang belum pernah ya, maksudnya belum pernah mengenal namanya koperasi debt collector, sebisa mungkin mending nggak usah. jangan Ntar, masuk. jangan masuk, mending nggak usah. Soalnya kayak ibarat kerjaan kayak itu nggak seenak yang kalian lihat gitu aja. Ini Dan sisi- sisi baiknya ini ya, kayak emang ada buat untuk penghasilan, mending kalian cari-carilah kerja perusahaan yang lain yang lebih mantap, yang lebih bener lah ya. profit, yang lebih menjanjikan dalam arti kayak gitu. Soalnya kan kayak koperasi kan kita juga nggak tahu naik turun, ntar bangkrut break. Nah di situ kita juga harus jangka panjang juga kan kalau Iya, namanya kita harus lihat kerja. prospek ke depannya seperti apa. Kita harus ibarat punya minutes buat kedepannya. Nah gitu. Dan buat ibu-ibu, para nasabah, bukan ibu-ibu yang doang ya, suka pura-pura. para nasabah yang udah tidur. terlanjur yang Ya pura-pura bodoh nah buat nasabah yang belum pernah pinjam koperasi, Mending jangan. mending cari yang lain. Itu hanya enak di awalnya. Enaknya di awal bener, karena Banyak nanti apa, di belakang. karena enak di awal, dia enak, cuman pengajuan modal KTP juga tetek tanda tangan langsung cair. Nah tapi kita harus juga mikir ke depan, dari segi bunga itu juga nginjek banget, nyaki kurang banget ya kan. Mental sampai ada yang Dan dari segi kayak ibarat toleransi orang kayak gitu, ibarat katakanlah
Kalau orang Jawa ngomongnya apa ya? Rai gede dasten, bodo amat, maunya intinya angsuran, nggak mau alasan. Intinya di situ. Nyampe ribut lah kata itu, resikonya di situ. Kalau buat ibu-ibu yang nasabah-nasabah yang udah terlanjur minjem, tolong janganlah kayak gitu. Ibarat kerjasamanya, kasihan juga sama Yaudah. kolektornya juga. Usahakan untuk dilunaskan secepatnya, habis itu nggak usah diulangi. Habis itu nggak usah diulangi kayak gitu. Oke. Mending cari pinjaman yang lebih pasti aja kayak Nah. gitu. Ini keluar dari mulut seorang mantan Debt Makanya collector kenapa, ini. makanya itu Pengalaman. tadi kenapa aku kalau udah kena bayar yang ngomong dari awal, kalau udah kena nggak mau minjemin ya di situ Pak. Kalau orang udah tahu endingnya ya ini. nggak enaknya kan, masa iya teman sendiri ibarat tetangga sendiri mau kita cekik nggak mungkin kan, Iya sih. nggak enak hati kan kita, nah mikirnya habis itu juga. Tapi kalau kalian masih mau ngeyel, ya Terserah. terserah. Nah, tapi resiko tanggung penumpang gitu. Penumpang. Aku di sini bukannya buat melarang, buat ibarat ngejelek-jelekin koperasi pun enggak. Aku di sini cuman ngasih kesimpulan dari segi positif, walaupun pemikiran orang kan masing-masing ya. Beda-beda lah ya, kita di sini ngobrol sharing Beda. cerita, mau diikutin saran dari kita Nah. silakan, nggak juga ya Kita juga- terserah silakan. Aku cuman mau ngasih masukan doang. Oke. Intinya di situ mau dipakai ya monggo, untung-untung juga buat kalian semua. Katakanlah kalau kalian untung pun aku juga nggak dapat apa-apa juga kan. Nah, Aku malah udah nggak di sana soalnya kan ya. ini masalahnya kalian kalau untung enak, aku nggak dapat apa-apa. Aing yang dapat ini dapat jeleknya dari koperasi. Bangke ini orang nih bisa tuh nongol di sini malah jelek-jelekin koperasi, digituin kan. Aing lagi yang kena nih. Tapi nggak apa-apa. Cuma sekedar ngasih masukan, ngasih Itu info sekarang aja. sampai ada yang nyebut dulu itu profesi itu sebagai Apa tuh sebutannya? masyarakat Buset, hampir sebut. musuh lebih Musuh masyarakat. Nah, Public enemy. iya musuh masyarakat. sebenarnya kalau di ngomongin kayak gitu tuh masyarakat tuh juga salah ya. Orang kayak gitu kita datang ke nasabah ke lapangan door to door, waktu kita nawarin produk pun kita juga nggak ada paksaan di situ. Bu mau minjem gini-gini, kita nggak di situ. Bu ini saya nawarin produk gini-gini, kalau ibu minat monggo. Silakan. Nah setelah ibarat ibu mau tanda tangan, otomatis kan ibu udah menyetujui prosedur pinjaman dari kita. Ya, itu Ibarat menjadi aturan-aturan pilihan udah masing-masing sih, ya. nyanggukin. Itu kesalahan kalau ibarat nyampe besok ada apa-apa, jangan kok kita langsung mukul nyalahin dari segi apa kolektor dari koperasinya, jangan. Itu kalian salah kayak gitu. Orang kamunya juga udah mau dia kalau ibarat sama-sama kayak gitu mending nggak usah. Dari awal Enggak sekalian kayak gitu. Kalau kayak gitu kan kita kan ibarat kata kayak orang koperasi kan juga orang kerja doang. Itu bukan duit mereka Bu, itu duit perusahaan, dianya juga kantor. nombok. Nah di situ kasihan tuh yang udah berkeluarga, buat jatah beliin susu anak, beras istri gini buat makan. Masa iya suruh nanggung utang-utang kalian, kan nggak etis banget gitu. Kalian yang makan duit, kita yang nombok kayak gitu kan. Isi hati seorang pelit. Iya, Kesan curhatan. Itu pun Curhatan. udah enggak untuk diluapinnya di Nah, sini. masalah, Bun. Kalian Langsung enak, hati nih. nah kan itu ya, kalian udah ngerasain duitnya, kita kan nggak ngapain kan, kita makan duit juga kagak disuruh bayar, keluarga juga bukan. Nah itu pun udah beda lagi di depan kita, loh nggak kenal kau siapa gini baru ketemu kita nawarin, kita langsung ngasih duit, ngasih pinjaman. Nah kurang enak kayak mana. Jadi intinya tolong kalau udah ibarat dikasih enak ya sewajarnya aja lah. Nah tiba Saling saling kerjasama. kerjasama, Kerjasama. jangan kayak gitu. Ingat utang nggak dibawa mati. Nah di situ kan masa iya utang mau bawa mati utang. Nah ini ditagih di sononya Iya. buat kalian nasabah. Dan berhubung kopi saya sudah habis Kopinya juga sudah tinggal dikit, ini juga Karena- ternyata panjang ceritanya ya. dan itulah teman-teman cerita dari pengalaman seorang bintang Alias kotes. alias kotes Alias di kotes. dunia Bang, apa tadi? Dan Pelecit. pelit. operasi gitu. Operasi. Operasi keliling. Kalau di Jawa Barat aku ingat itu nyebutnya bukan pecit. Apa? Bangke liling. Bawa bangkelin. Bang. Iya manggilnya bangke di sono. Bangke Nah, ada bangke gitu. Bangke Bangke liling, memang anjing yang agak-agak kerenan dikit apa sih? Nggak gitu-gitu amat. Bangke. Itu kalau di Jawa Barat itu namanya, ingat aku sebutannya. Gua nggak pernah nemuin sih. Untungnya gua nggak pernah nemuin sih ya. Kalau menurut Ada. tidak direkomendasikan. Cuman kan kalau kayak gitu kan nyerangnya nggak mungkin ke kalau di daerahmu kan masih itu ya, masih kota ya. Kalau kota masih jarang. Kalau udah masuk ke pelosok kayak gitu banyak kayak gitu. Desa-desa Nah. Piramina. Soalnya kenapa, Pe? Kalau kita masuk ke kota
marketing kita kalah sama ibarat ke bank-bank gede. Nah, perbankan yang lebih pasti lebih memastikan kan gitu. Kan kalau kita masuk ke kamu kan banyak orang kan nggak tahu, masih kurangnya awam lah ya. awam, kurangnya pengetahuan, wawasan kayak gitu. Ibarat gini, oh iya mas enak ya gini, kita disamperin, kita kasih pinjaman bisa masih kesini gitu. Tapi dia nggak mikir bunga segede itunya kurang. Gila Nah, bunganya itu balik lagi. coy. Balik lagi kayak katakanlah orang kalau udah sekali nasabah masuk pinjam kayak gitu susah buat keluar. Soalnya kenapa ya itu tadi ini muter duitnya udah mau angsuran gini. Katakanlah kurang nggak katakanlah angsuran 10 kali 130 jadi 1.300.000. Padahal dia terima cuma 900 minus 400.000. Nah itu kan masih kita harus nyari itu tadi kan gitu. Jadi ya, kayak ngasih makan orang. Mending cari pinjaman yang lebih pasti lagi aja, yang ibarat bunganya yang lebih pasti, memastikan nggak ngekek banget gitu. Ada lagi nih satu kelewat. Tadi kayak untuk Gue udah nunggu buat closingan lu sih. Buat closingan lu. Aku sama kameramen lu deng. Aku deh aduh ini. Woi. Cek lah enggak. Aku udah yo sik iki meh bari. Ini mau selesai. Aku udah mau ngomong closingan lu dari tadi lu. Cuman mau nyampein nih bentar. Wah, buat ibu-ibu semua yang jadi nasabah di lapangan ya, kalau ya di nasabah besok ada itu namanya orang petugas juga cari uang sampingan di lapangan ya. 1 juta. Harusnya kan terima 900. Nah, dikasihnya cuma 800. itu nanti tahu di situ nanti ada lagi tuh alasan kata admin itu enggak ada sebenarnya buat kalian semua. Terimanya sebenarnya ya ini 900. Bukan kalau dikasih 800 itu yang 100 masuk kantong. Udah. Aku cuma mau ngingetin doang, kasihan soalnya dimakan sama orang. Kamu yang closing. Nah, dikarenakan kita udah capek tadi mau malah ngasih dia waktu buat ngomong. Aduh, dari tadi kita mau closingan batal mulu kan ya. Kamu aja. Daripada kita capek, oke? Ini cerita dari Bro Papes ya kan? Bro Bintang. Tadi pokoknya kita tarik garis lurusnya sebisa mungkin hindari bank keliling, bank pelecetan ya. Oke, itu berarti sekian dari kita. Gua Upe. Gua Bintang. Masa itu saya diam dulu. Sebenarnya nanti Ulangi lagi berarti, oke? Gua Upe. Gua Gilang. Dan ini adalah Bro Pates. Bintang KT bukan Bro Kotes. Oh iya. Bintang KT mah enggak. Oke. Kerenan dikit apa sih? Ini bintang KT. Ya, silakan ditutup. Ayo. Oke, buat kalian semua yang nonton video ini ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa ikutin terus dari channel-channel kita. Bakal untuk ke depan pasti ada event channel yang lain lagi yang lebih baru ya. Sekian, saya akhiri, dadah, bye.